Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi banyaknya pertanyaan, jadi pertanyaan ini bermula dari fatwanya seorang ustadz di Indonesia yang mengatakan bahwa satu kambing itu cukup untuk satu keluarga, sehingga satu keluarga itu tidak harus seumpama keluarganya 4, cukup satu dan mencukupi untuk semuanya. Bahkan yang mengatakan bahwa satu keluarga seumpama 4 itu harus 4, ini disalahkan. Saya tidak menyebut namanya, tetapi ini banyak sekali fatwa ini berkeliaran di mana-mana. Ustaz, benarkah kurban cukup satu kambing untuk satu keluarga? Kalau menjelaskan acara pengajian, jelaskan masalah itu utuh. Karena segala masalah seperti puzzle, bongkar pasang. Jangan jelaskan satu saja. Kurban itu ada 3. Yang pertama, Nabi potong satu kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan lupa ada level 2. Naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6, kami memotong kambing, memotong onta an sab'ati 7 orang badanatan, 1 ekor onta 7 orang. Level 2. Tapi ada yang level paling tinggi, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, Nabi menyembelih 63 ekor sendirian. 63 ekor sendirian. Habis itu pisau dikasihkannya kepada Sayyidina Ali. Ali, sambung. Ali memotong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta Nabi sendirian. Jadi kalau begitu kurban itu ada 3 level. Level yang paling bawah, kelas ekonomi, itulah dia satu kambing satu rumah. Yang agak tinggi sedikit VIP, 7 orang satu onta. Yang paling tinggi VVIP, very very important person. Itulah dia satu Nabi sendiri, 100 ekor onta. Jadi bapak ibu yang kaya-kaya, adaptarkanlah 100 ekor sapi sendirian. Kalau kau kaya bukan dengan rumah yang besar, kalau menunjukkan kau kaya bukan dengan kendaraan yang mewah, kalau menunjukkan kaya, sebesar apa sedekahmu kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Padahal kalau kita melihat kajian para ulama, semuanya menyatakan bahwa satu kambing hanya untuk 1 orang, satu sapi hanya untuk 7 orang. Nah ini kan menyalahi bagaimana cara ijtihadnya para ulama. Nah sebelum itu, alangkah baiknya saya bacakan dulu kitabnya. Saya membuka kitab ini Kifayatul Akhyar. Dan nanti saya kutipkan beberapa kitab yang lain mengenai masalah hukum dari kurban itu sendiri. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi berkorban untuk Kanjeng Nabi sendiri dan untuk umatnya. Bagaimana mengarahkannya para ulama. Nah, korban ini harus dipahami dulu bahwa korban itu sifatnya ta'abudi, dogmatif. Ada caranya, ada ketentuannya. Tidak boleh seseorang memberikan hukum semaunya sendiri tanpa mengikuti bagaimana cara berpikirnya para ulama. Sebenarnya udhiyah itu bagaimana? Udhiyah ini atau korban ini ternyata hukumnya khilaf di antara para ulama. Saya bacakan dalam kitab ini, Al-udhiyah sunnatun alal kifayah alal masyhur. Jadi udhiyah atau korban itu hukumnya adalah sunnah kifayah, sunnah muakkadah, sunnah alal kifayah. Ini menurut madhab Syafi'i. Wa dhahaba Malik, sedangkan menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala ila wujubiha. Kalau madhab Malik mengatakan hukumnya adalah wajib. Wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan yajibu alal mukim bil balad al musir. Kalau Imam Hanafi yang ketiga ini,
yaitu mengatakan wajib bagi orang yang mukim di negaranya yang dia kaya. Nah, jadi perbedaan cara ijtihadnya ulama-ulama kita. Tetapi semua ulama baik yang mengatakan wajib maupun sunnah alal kifayah, ini semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa satu kambing hanya untuk satu orang. Satu kambing hanya untuk satu orang. Seumpama sekarang satu kambing tapi diniatkan untuk banyak orang, maka tidak sah. Tetapi kalau di situ hanya mustarokah fis sawab, maka hukumnya boleh, maka tidak masalah. Jadi ketentuannya adalah kalau dalam kitab ini, idza fa'alaha, idza arafta, agak awal sedikit ya, idza arafta hadza fatadhiyah sunnatun alal kifayah. Kalau kamu tahu bahwa korban itu adalah sunnah alal kifayah, idza fa'alaha wahidun min ahli baitin, kalau satu orang saja sudah melakukan min ahli baitin, dari ahli bait itu, dari keluarganya itu, ta'adda anil kul haqqas sunnah, maka sudah mencukupi dari kesemuanya, tapi haqqas sunnah, hanya menggugurkan sunnahnya saja, karena sunnahnya alal kifayah. Walau tarokaha ahlu baitin kuriha lahum dalika. Kalau ternyata satu keluarga itu meninggalkan, maka itu dimakruhkan. Nah, kalau kita melihat dari sini, maka kalau kita melihat dari keterangannya para ulama ini, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang satu untuk Kanjeng Nabi, yang satu untuk umatnya, maka keterangan ini dapat dilihat juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin atau dalam kitab-kitab yang lain. Dikatakan di sana bahwasanya yang bisa untuk kesemuanya itu adalah pahalanya dan pengguguran sunnah kifayahnya. Lal ijza was sukut, bukan masalah mencukupi per individu atau menggugurkan per individunya. Jadi salah kalau ada orang berpikiran bahwa satu keluarga misalnya 10 orang cukup satu, itu kalau per satunya dianggap gugur, salah. Tetapi kalau menggugurkan sunnah kifayahnya, betul. Tapi kalau urusan sawabnya untuk yang lainnya, boleh. Maka kalau kita melihat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin atau kitab yang lain, wala tajzi'u al-wahidah minal ghanam an syahsaini fa aktsara. Tidak benar dan tidak boleh satu kambing itu diperuntukkan untuk 2 orang atau lebih. Wala na'lamu mukhalifan adami jawazi tadhiyah bisyad an aktsara min wahidin. Dan saya tidak pernah menemukan pendapat para ulama madhab kita maksudnya, yang memperbolehkan satu kambing untuk lebih dari satu orang. Alasannya li'adami wurudi dzalika fil kitab was sunnah. Karena memang tidak ada keterangan dari kitab Al-Qur'an maupun sunnahnya Kanjeng Nabi bahwa satu untuk banyak orang. Tidak ada. Tetapi kalau urusan pahala, lah lain lagi. Sekarang kalau urusan pahala bagaimana? Lah ini, walau asyraka ghairuhu fis sawab. Fis sawab loh ya, bukan ajza, bukan mencukupi per individu. Walau asyraka ghairuhu fis sawab, kalau seumpama sekarang yang lainnya itu ingin mustarokah dalam masalah pahala, sawabi udhiyah, ka'an qala, seperti dia mengatakan sawabuha anni wa an fulan an ahli baiti jaza wa hasala sawabulil jami'. Maka kalau dia mengatakan pahalanya ini korban untuk saya, untuk satu orang, tapi pahalanya untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, maka jaza ini boleh, wa hasala sawab lil jami', maka pahalanya merata ke semuanya. Sehingga dikatakan faqat warada at-tasyrik fihi biduni hasrin. Bahkan kalau masalah pahala ini tidak ada
batasnya. Karena urusan fadlun minallah. Seumpama saya berkorban, ini korban untuk saya dan pahalanya untuk satu desa. Boleh, biduni hasrin, tidak ada masalah dalam masalah pahala. Oleh karena itu, maka pemahaman yang benar bahwa korban ini adalah ibadah yang ta'abudi, yang dogmatif, maka ketentuannya juga harus jelas. Ketentuan secara individu, adza, sukut. Jadi ketentuan menggugurkan per individunya untuk satu orang, mencukupinya untuk satu orang. Tetapi dalam masalah thawab, dalam masalah pahala bisa banyak orang. Dalam masalah menggugurkan kesunatan kifayah bisa satu keluarga. Tetapi kalau satu keluarga itu seumpama 4 orang, kemudian diadakan korban empat kambing, itu lebih baik dan bagus dan sesuai dengan ketentuan para ulama. Jadi kalau satu keluarga hanya satu, maka yang sukut, yang ijza hanya satu. Paham ya? Yang ijza, yang sukut hanya satu. Tetapi urusan pahala bisa kena semuanya. Sama dengan begini. Saya melakukan kesunatan sholat fardu kifayah. Kalau satu desa tidak ada yang melakukan fardu kifayah, tidak bisa. Tidak bisa dapat dosa semua. Tetapi gugur kekifayahan satu desa kalau yang melakukan sudah satu orang. Sama dengan sholat mayit lah, sama dengan seperti itu. Sehingga kalau masalah kesunatan kifayahnya bisa gugur, pahala biduni hasrin tanpa ada batas, tapi masalah mencukupi ijza wasukut tetap hanya untuk satu. Dan lebih baik kalau mampu seumpama keluarga itu 10 orang, maka tetap dikeluarkan 10 kambing, bukan 1 kambing. Kalau masalah mencukupi ijza dan sukutnya per individunya. Jadi demikian keterangan dari para ulama mengenai permasalahan akhir-akhir ini, yang semakin hari semakin kesini ternyata banyak yang mempunyai pemahaman salah bahwasanya kalau satu orang, satu keluarga sudah mencukupi satu keluarga, tidak perlu banyak. Ini perlu diluruskan.